Materi bab 1 PPKN karya Nabil Maulana Caesar kelas 81. Asal-usul Pancasila. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berarti panca yaitu 5 dan sila yang berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lainnya. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur yang mana telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan yang artinya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan di negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Arti penting Pancasila. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam setiap nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara Indonesia. 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun landasan hukum Pancasila adalah 1. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, di mana telah kita ketahui bersama bahwa 1 hari setelah pengumuman kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama, di mana dalam sidang pertama PPKI tersebut salah satu hal yang ditetapkan atau disahkan adalah Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. 3. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. 4. TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Kemudian alur waktu Pancasila di Indonesia adalah 1. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan akan berdirinya suatu badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut adalah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang secara resmi menetapkan susunan pengurus BPUPKI, di mana pada tanggal 29 April 1945 tersebut juga bertetapan dengan tanggal ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. Ketiga, pada tanggal 28 Mei 1945 berlangsungnya upacara peresmian pelantikan anggota BPUPKI. 4. Pada tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara yang terbagi menjadi dua, yaitu pendapat yang Muhammad Yamin sampaikan kepada peserta sidang BPUPKI dan pendapat Muhammad Yamin dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada Ketua BPUPKI. 6. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara. 7.
Insinyur Soekarno mengusulkan pendapatnya mengenai dasar negara yang beliau beri nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 inilah bangsa Indonesia memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. 8. Pada tanggal 2 Juni 1945 hingga tanggal 9 Juli 1945, BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta. 9. Pada tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. 10. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian terlahirlah Piagam Jakarta. 11. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan diganti dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 12. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertamanya setelah 1 hari Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan pada sidang yang pertama itulah Pancasila secara resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia.